Geda gedi geda oh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Halo, saya Muhammad Agung Purbayu dari kelas A. Saya sebagai moderator. Halo guys, perkenalkan saya Alma. Saya berasal dari kelas A. Saya bertugas jadi narasumber. Halo guys, perkenalkan nama saya Lina Holina. Saya dari kelas A. Saya sebagai narasumber. Hai guys, perkenalkan nama saya Hanifah Aispa Safara Madina. Saya dari kelas A. Saya bertugas menjadi narasumber. Halo, perkenalkan saya Narahwati. Saya kelas A. Saya sebagai narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang di podcast Kesehatan yang santai, inovatif dan tentunya bermanfaat. Saya Aji yang akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Sebelum kita mulai diskusi, saya ingin bertanya kepada teman-teman yang sedang menonton atau mendengarkan podcast ini. Pernahkah kalian langsung makan setelah memegang uang, gagang pintu, bahkan handphone tanpa mencuci tangan terlebih dahulu? Pastinya banyak. Banyak orang menganggap hal tersebut biasa saja, padahal tangan yang terlihat bersih ternyata belum tentu bersih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tangan bersih, tubuh terlindungi, pentingnya cuci tangan untuk mencegah penyakit. Bersama saya telah hadir 4 narasumber yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka. Halo Lina. Halo. Halo Alma. Halo. Hai. Halo Hanifah. Halo. Halo Ana. Mari kita sapa para penonton. Halo. Gimana nih kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin. Oke, kita memasuki sesi yang pertama. Mengapa cuci tangan itu sangat penting? Lina, menurut kamu nih, mengapa cuci tangan menjadi salah satu kebiasaan yang sangat penting? Ya, itu penting dong, kan kita harus membiasakan diri untuk mencuci tangan. Kita tuh harus aware sama kita sendiri gitu loh. Dari ya itu yang kecil-kecil dulu, contohnya cuci tangan itu. Oh, jadi meskipun tangan kita terlihat bersih, ternyata itu belum bersih ya teman? Iya, belum tentu itu udah bersih. Hanifah, bagaimana kuman yang ada di tangan bisa menyebabkan penyakit? Ya, ketika kita makan tanpa mencuci tangan itu bisa menyebabkan kuman itu masuk ya. Apalagi kalau kita memegang mata, hidung, ataupun mulut tanpa mencuci tangan itu bisa menimbulkan berbagai penyakit. Oh, jadi tangan ini adalah perantara ternyata, perantara kita ketika tidak mencuci tangan. Iya, betul sekali. Alma, apakah ada penyakit yang dapat dicegah hanya dengan mencuci tangan? Ya udah pasti ada dong. Apa tuh? Jadi dalam mencuci tangan kita tuh bisa mencegah penyakit diare, flu, batuk atau penyakit lainnya. Jadi cuci tangan itu sangat penting ya untuk mencegah berbagai penyakit.
Menarik sekali. Ternyata tindakan sederhana bisa memberikan manfaat yang sangat besar. Iya, Berdampak besar ternyata ya. betul. Oke, kita masuk ke sesi yang kedua nih. Kapan waktu yang tepat untuk mencuci tangan? Anak, menurut kamu kapan saja kita harus untuk mencuci tangan? Ada beberapa waktu yang penting untuk kita mencuci tangan seperti sebelum makan, sesudah makan, seperti ke toilet. Menurut kalian teman-teman sekalian, apakah masih banyak orang yang mengabaikan kebiasaan cuci tangan ini? Menurut aku sih, kalau aku lihat masih banyak ya, soalnya tuh kayak dianggap sepele gitu lah. Ya padahal tuh ketika tangan kita terlihat bersih itu belum tentu tuh nggak ada kuman-kuman yang menempel gitu. Benar sekali. Menurut teman-teman gimana nih kalau ketika di lingkungan kuliah? Jadi kalau misalnya di lingkungan kuliah itu kan kita tanpa sengaja megang kayak alat-alat yang ada di lingkungan, kayak misalnya buku atau segala macam. Terus kalau misalnya kita lagi praktek, kan berarti kita megang alat-alat itu banyak kan. Nah, itu setelahnya kita harus cuci tangan karena cuci tangan itu sangat penting apalagi sebelum makan. Jadi kebiasaan mencuci tangan bukan hanya melindungi diri tapi juga melindungi orang sekitar kita. Iya, betul. Dengan mencuci tangan kita bisa membantu mencegah terjadinya penyakit di lingkungan sekitar kita. Baik, kita masuk sesi yang ketiga ini. Cara mencuci tangan yang benar. Teman-teman mungkin merasa sering cuci tangan, tapi apakah caranya sudah benar? Coba Hanifah bisa dijelaskan caranya mencuci tangan yang benar? Ya, baik. Pertama itu kita menggunakan basahi tangan dengan air mengalir, lalu menuangkan sabun secukupnya. Lalu setelah itu gosok telapak tangan, punggung tangan, lalu sela-sela jari, ujung jari, kuku jari dan ibu jari sekitar 20 detik. Mengapa harus menggunakan sabun? Karena tuh sabun itu bisa membantu mengurangi kotoran, minyak, dan juga kuman-kuman di tangan. Alma, apakah mencuci tangan dengan air saja sudah cukup? Udah pasti enggak ya teman-teman. Jadi kita tuh kalau cuci tangan harus pakai sabun ya. Karena kalau nggak pakai sabun tuh mungkin di tangan kita nih masih banyak bakteri. Jadi kalau misalnya kita udah cuci tangan pakai sabun, bakteri yang ada di tangan kita ini udah hilang gitu. Jadi kita makan bisa enak gitu. Jadi nggak cukup cuma pakai air ya teman-teman. Baik. Ana, bagaimana jika sedang berada di tempat yang mana tidak memiliki air? Kita bisa menggunakan hand sanitizer sebagai alternatif sementara. Namun jika ada air atau sabun, kita lebih baik menggunakan air dan sabun. Baik, jadi cara mencuci tangan yang benar juga harus diperhatikan ya teman-teman. Baik, kita masuk ke sesi yang keempat, yaitu cerita dan pengalaman pribadi nih. Sekarang saya ingin mendengarkan pengalaman dari masing-masing narasumber. Lina, apakah kamu pernah mengalami masalah kesehatan akibat kurangnya menjaga kebersihan tangan? Kalau aku sih pernah ya. 1 bulan kemarin aku tuh baru kena diare, soalnya aku tuh nggak terlalu nggak merhatiin kebersihanku gitu loh. Langsung ada makanan nih depan, langsung makan tanpa mencuci tangan. Nah itu jadinya aku diare deh gitu. Gimana kalau Hanifah? Aku ini baru aja sembuh dari flu karena tuh ini tuh kurang menjaganya, kurang menjaga kebersihan tangan ya. Dan sekarang tuh lebih disiplin untuk cuci tangan. Jadi lebih sering gitu ya? Ya, jadi
setiap habis megang pintu ataupun apapun itu benda itu pasti langsung cuci tangan. Gimana kalau Allah? Kalau saya mah ini ya langsung saya mah udah persiapan kalau pergi-pergi itu selalu bawa hand sanitizer karena saya tahu kalau misalnya saya pergi nggak semua tempat itu menyediakan hand sanitizer atau cuci tangan ya. Jadi saya siap-siap untuk bawa hand sanitizer untuk menjaga kesehatan saya sendiri. Kalau untuk Alma sendiri gimana? Kalau saya mau biasa cuci tangan sebelum saya masuk ke rumah agar saya tidak membawa kuman ke dalam rumah ataupun penyakit. Oke, itu kebiasaan yang sangat baik dan bisa menjadi contoh bagi kita semuanya. Baik, kita masuki sesi yang kelima nih, manfaat cuci tangan bagi kehidupan kita sehari-hari. Selain mencegah penyakit, apakah ada manfaat lain dari mencuci tangan? Ya. Lebih kebersihan kasih menurutku sih itu. Menurutku tuh lebih menjaga keluarga juga. Kan kita kan kalau dari luar langsung masuk ke rumah tanpa mencuci tangan kan bisa memberikan penyakit ya. Benar sekali, hal sederhana tetapi manfaatnya yang sangat luar biasa, yang sangat berdampak. Iya betul ya. Oke, kita masuk sesi tips singkat nih. Sebelum kita menutup podcast kali ini, saya ingin meminta satu tips dari masing-masing narasumber. Bisa dimulai dengan Lina. Tips dari aku, sering-sering deh cuci tangan, soalnya takut banyak nih kuman yang menempel-nempel di tangan gitu. Kalau sering gitu. Kalau cuci tangan tuh gunakan sabun ya biar kuman-kumannya tuh pada hilang gitu. Kalau dari aku sih ini ya bawa hand sanitizer kayak aku dari awal itu buat jaga-jaga. Jadi hand sanitizer itu penting banget kalau kalian mau keluar. Jadikan cuci tangan sebagai kebiasaan sehari-hari, bukan hanya sekali. Baik, terima kasih atas tipsnya semuanya. Kita masuk sesi penutup nih teman-teman. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast. Dari diskusi hari ini kita belajar bahwa mencuci tangan merupakan langkah sederhana umum, namun sangat efektif untuk mencegah berbagai penyakit. Dengan membiasakan mencuci tangan dengan benar dan rutin, kita dapat menjaga kesehatan diri kita maupun orang lain di sekitar kita. Terima kasih kepada Lina, Alma, Hanifah, dan Ana telah berbagi pengetahuan, sharing ilmu dan pengalaman. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendengarkan atau menyaksikan podcast pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk menerapkan kebiasaan kita hidup mulai dari hal yang paling sederhana saja, yaitu mencuci tangan. Saya Aji selaku moderator beserta seluruh narasumber pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They don't say congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even